Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazzi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film High and Low. Film ini berjudul High and Low The Movie yang rilis pada tahun 2016 lalu. Disarankan nonton konten Mimin mengenai High and Low sebelum ini lebih dulu, biar nggak gagal paham guys. Film ini disutradarai oleh Shigeaki Kubo, dibintangi oleh Takanori Iwata, Seungri, Akira, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low The Movie. Semoga. Dahulu kala, dua orang pecinta motor yang bernama Tatsuya dan Kohaku menciptakan sebuah geng motor yang bernama Mugen untuk menyalurkan hobi mereka berdua. Awalnya, Mugen hanya terdiri dari 7 orang termasuk Cobra dan Yamato. Namun setelah Tatsuya memutuskan keluar dari Mugen, kekuatan Mugen malah bertambah pesat dengan anggota lebih dari 100 orang. Hal ini membuat Mugen menjadi satu-satunya geng penguasa kota. Selain Mugen, ada 2 orang bersaudara yang bernama Amamiya bersaudara. Mereka berdua sedang mencari kakak tertua mereka yang sudah sejak lama hilang. Mereka akan melakukan apapun demi menemukan kakak mereka, bahkan Mugen pun mereka lawan. Pada suatu hari, karena ingin menyelamatkan Kohaku, Tatsuya tertabrak mobil hingga tewas. Hal ini membuat Kohaku sangat terpukul. Akibatnya, geng motor Mugen pun perlahan-lahan menghilang. Di era kekosongan ini, muncul 5 geng besar yang menguasai 5 bagian kota. Mereka adalah Sano Rengokai yang dipimpin oleh Cobra, White Rascals yang dipimpin oleh Rocky, SMK Oya yang dipimpin oleh Murayama, Root Boys yang dipimpin oleh Smokey, dan Daruma Family yang dipimpin oleh Hyuga. Wilayah kekuasaan kelima geng ini disebut Sword. Di saat 5 geng itu sedang berselisih satu sama lain, di pelabuhan kota muncul 2 geng baru yang bernama Mighty Warrior dan Dope yang beranggotakan lebih dari 500 orang. Secara mengejutkan, ternyata kedua geng ini dipimpin oleh Kohaku yang telah kembali muncul dari persembunyiannya. Di pagi hari yang cerah, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di kawasan Root Boys. Ledakan itu menewaskan beberapa orang di sana. Di tempat lain, muncul pasukan yang menyerang kawasan Sano Rengokai. Selain itu, markas Daruma juga diobrak-abrik oleh Kohaku dan Tsukumo yang seorang mantan anggota Mugen bersama dengan geng Mighty Warrior. Di sini muncul orang baru yang bernama Lee. Lee adalah orang yang menyuruh Kohaku menghancurkan wilayah Sword. Di tempat lain, Mikami bersaudara melihat kebakaran akibat ledakan tadi pagi. Mereka berdua berniat menelusurinya, berharap bisa menemukan sang kakak. Sementara itu, pasukan Mighty Warrior mengobrak-abrik markas White Rascals dan memporak-porandakan SMK Oya. Di saat Cobra dan yang lain sedang membereskan kekacauan akibat serangan sebelumnya, mereka didatangi kepala kepolisian setempat. Polisi itu menuduh kekacauan barusan timbul akibat para gangster yang tidak becus melindungi daerahnya masing-masing. Kepala polisi itu menyuruh para gangster untuk membubarkan diri saja jika tidak bisa melindungi wilayahnya masing-masing. Di tempat lain, Smokey mendapat laporan bahwa ledakan di wilayahnya dilakukan oleh kelompok Mighty Warriors. Smokey pun menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap melakukan serangan balasan saat ini juga. Semua anggota Root Boys pun bergerak menuju pelabuhan. Ternyata, Amamiya bersaudara juga sudah sampai di lokasi kebakaran. Namun karena tidak menemukan jejak sang kakak, mereka pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Hiroto Amamiya melihat rombongan Root Boys yang hendak melakukan sesuatu. Dia pun memutuskan mengikuti mereka. Di dalam markas White Rascals, Rocky mendapat laporan kalau para wanita di klub mereka telah diculik oleh pasukan yang menyerang mereka. Rocky pun menjadi emosi. Di SMK Oya, Murayama ditemui oleh seorang siswa yang bernama Todoroki. Todoroki berkata jika Murayama tidak berani membalas serangan pasukan Mighty Warriors, Todoroki menyuruh Murayama untuk mundur jadi ketua. Namun Murayama hanya tertawa mendengarnya.
Di dalam markas Daruma, Hyuga yang baru pulang kaget melihat anak buahnya babak belur. Salah satu anak buahnya bertanya, apa yang akan Hyuga lakukan menanggapi serangan ini? Jawaban Hyuga simpel, jika kita diserang, ya kita serang baliklah. Di tempat lain, Kohaku didampingi Tsukumo dan Lee diundang untuk menghadap Tatsumi Iemura, pemimpin Yakuza keluarga Iemura dari Kuryu Group. Kuryu Group berencana memperluas pemasaran narkoba di wilayah Sword. Melihat pergerakan Kohaku yang mampu membuat wilayah Sword kocar-kacir, mereka ingin Kohaku bekerja untuk mereka. Kuryu Group bersedia memberikan apapun yang Kohaku inginkan. Namun, Kohaku menolak mentah-mentah. Kohaku menjawab, justru Kuryu Group lah yang harus tunduk di bawah perintahnya. Dengan penuh emosi, Kohaku meninggalkan tempat itu. Sesampainya di dalam markas, Kohaku teringat masa lalu di saat sahabatnya, Tatsuya, tewas. Kohaku mendapat laporan dari Cobra dan Yamato kalau pelaku yang menabrak Tatsuya adalah anggota Mugen sendiri. Namun karena anggota Mugen sudah terlalu banyak, Cobra tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Di tempat lain, anggota Kuryu Group menemui Lee yang sedang makan. Dia sudah tahu kalau Lee adalah dalang di balik aksi Kohaku. Dia juga tahu Lee adalah salah satu petinggi kelompok Yakuza saingan keluarga Iemura. Dia bertanya untuk apa Lee memanfaatkan Kohaku. Lee tidak menjawab dan malah pergi begitu saja. Di gudang bekas markas Mugen, Cobra dan Yamato bertemu dengan Kohaku. Di sini, Kohaku menyuruh Cobra dan semua anggota Sano Rengokai untuk tunduk pada perintahnya. Karena Kohaku berniat akan menguasai seluruh wilayah Sword. Cobra dan Yamato pun terkejut. Mereka akhirnya sadar bahwa kekacauan yang sedang terjadi adalah ulah Kohaku. Bahkan Kohaku tidak segan-segan menghajar Yamato dan Cobra di saat mereka berdua mempertanyakan maksud Kohaku melakukan hal ini. Di pelabuhan, Tsukumo sedang memikirkan sesuatu sambil memandangi sebuah motor. Tsukumo lalu ditemui oleh Ryu, anggota Mighty Warrior. Ryu mengajak Tsukumo melihat sesuatu yang lebih menarik daripada bengong memandangi motor. Tiba-tiba, di hadapan mereka berdua, muncul Smokey dan pasukan Root Boys yang sudah ada di sana. Smokey datang berniat balas dendam karena akibat ledakan di wilayahnya, banyak nyawa tak berdosa yang meninggal. Ternyata kedatangan Root Boys sudah ditunggu oleh pasukan Mighty Warrior. Pasukan Root Boys pun dikepung dari segala sisi. Pertarungan pun terjadi. Tak hanya itu saja, pasukan Mighty Warrior melempari pasukan Root Boys dengan botol kaca. Karena kalah jumlah, Smokey dan yang lain pun kocar-kacir. Tsukumo ternyata tidak setuju dengan pengeroyokan ini. Dia malah pergi. Smokey kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan talang air, memberi jalan agar anggotanya bisa kabur menyelamatkan diri. Setelah semua anak buahnya berhasil kabur, Smokey malah dikepung oleh beberapa anggota Mighty Warrior. Dengan membawa sebilah pedang, Ryu bertarung melawan Smokey. Di saat Smokey dikepung, Hiroto tiba-tiba datang. Hiroto membantu Smokey bertarung melawan pasukan Mighty Warrior. Pemimpin Mighty Warrior yang bernama Ice kemudian datang membantu Ryu. Di pertarungan ini, Ryu berhasil menyabet punggung Smokey. Hiroto pun membantu Smokey. Di saat yang sama, pasukan Root Boys datang. Mereka langsung membawa Smokey yang terluka. Malam harinya, Tsukumo memberitahu Kohaku bahwa apa yang mereka lakukan ini sepertinya terlalu berlebihan. Namun Lee tiba-tiba muncul kembali membujuk Kohaku untuk segera melancarkan serangan gelombang kedua. Kohaku pun menjawab, 2 hari lagi dia akan menghancurkan wilayah Sword. Di tempat lain, Hiroto menemani Smokey yang sedang dioperasi. Di luar, Hiroto memberi adik Smokey sekepok uang untuk biaya operasi Smokey. Di saat Hiroto hendak pergi, tiba-tiba sebuah mobil datang menculik adik Smokey. Itu adalah pasukan Mighty Warrior. Di dalam bengkel, Cobra dan Yamato bingung melihat Kohaku yang berubah sikapnya tidak seperti dulu lagi. Mereka penasaran apa yang membuat Kohaku berubah. Menurut Cobra, Kohaku bukanlah orang yang suka menyakiti teman-temannya.
Kohaku pasti punya alasan tersendiri. Tiba-tiba mereka berdua ditemui oleh Tsukumo. Tsukumo memberitahu Cobra dan Yamato kalau 2 hari lagi Kohaku akan kembali menyerang wilayah Sword. Tsukumo juga memberitahu kalau sebenarnya tujuan Kohaku melakukan ini adalah untuk balas dendam pada Kuryu Group yang telah membunuh Tatsuya. Tsukumo memberi Cobra kunci motor. Tsukumo meminta Cobra memberikan kunci motor itu pada Kohaku nanti saat masalah ini sudah selesai. Di tempat lain, Kohaku teringat dahulu saat pertama kali bertemu dengan Lee. Saat itu, Lee menemui Kohaku yang sedang menyendiri. Lee memberitahu Kohaku kalau dia tahu siapa orang yang telah membunuh Tatsuya. Lee memberi Kohaku sebuah berkas. Ternyata orang yang membunuh Tatsuya adalah anggota Kuryu Group yang menyamar menjadi anggota Mugen. Itu adalah siasat Kuryu Group untuk menghancurkan Mugen. Lee sendiri adalah anak pemimpin mafia keluarga Changsong. Mafia Changsong ini juga ingin Kuryu Group hancur. Karena tujuan mereka sama, Lee mengajak Kohaku untuk bekerja sama. Geng Mighty Warrior dan Geng Dop adalah geng bawahan Lee yang akan membantu Kohaku melancarkan aksinya. Di tempat lain, setelah Smokey sudah siuman, Hiroto bertanya kepada Smokey apakah Smokey pernah melihat kakaknya sambil memperlihatkan foto kakaknya itu. Smokey bersedia menjawab, namun dengan satu syarat. Smokey meminta Hiroto membantunya menyelamatkan adiknya lebih dulu. Hiroto pun memberitahu hal ini pada saudaranya Masaki Amamiya. Jika mereka berdua bisa menyelamatkan adik Smokey, ada kemungkinan mereka bisa kembali bertemu dengan kakak pertama mereka. Di dalam bengkel, Noburu datang menemui Cobra dan Yamato. Cobra bertanya, kenapa Kuryu Group mengincar wilayah Sword? Noburu menjelaskan, awalnya Kuryu Group hanya mengincar wilayah kumuh markas Root Boys untuk dijadikan bar dan kasino. Namun seiring berjalannya waktu, Kuryu Group juga ingin menguasai seluruh wilayah Sword. Itulah kenapa dahulu Kuryu Group melakukan segala cara untuk menghancurkan Mugen, termasuk membunuh Tatsuya. Namun Cobra dan yang lain akan kesulitan melawan Kuryu Group di jalur hukum karena semua kepolisian di wilayah Sword sudah disuap. Selain itu, Noburu curiga ada pihak mafia luar saingan Kuryu Group yang mendalangi aksi Kohaku. Keesokan harinya, Cobra dan Yamato bersiap-siap pergi menemui Kohaku. Awalnya mereka berdua tidak ingin melibatkan semua anggota Sano Rengokai. Namun para anggota Sano Rengo tidak rela jika Cobra dan Yamato pergi sendirian karena itu sangat berbahaya. Mereka tidak ingin Cobra dan Yamato terluka. Mereka memaksa ingin membantu apapun masalah yang sedang Cobra hadapi. Cobra pun akhirnya luluh dan menyuruh semua anggota Sano Rengokai untuk berangkat. Pasukan Sano Rengo pun mulai bergerak menuju pelabuhan. Di jalanan, mereka melihat Murayama sedang berjalan sendiri. Awalnya Murayama berniat menyerang Mighty Warrior sendirian karena pertarungan ini sangat berbahaya. Tiba-tiba dari belakang muncul 2 truk membawa pasukan SMK Oya yang ingin membantu Murayama. Di jalanan, pasukan White Rascals, Root Boys, dan Daruma Family menyusul dari belakang. 5 geng Sword bersatu bergerak menuju markas Mighty Warriors. Di dalam markas Mighty Warriors, Kohaku menyiapkan semua pasukannya untuk menyambut kedatangan 5 geng Sword. Sesampainya di lokasi, kelima geng Sword langsung berhadapan dengan pasukan Mighty Warriors dan Dop yang berjumlah 500 orang lebih. Dan pertempuran pun dimulai. Meskipun kalah jumlah, para anggota kelima geng Sword tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Rocky, Cobra, Hyuga, dan Murayama mengamuk melawan pasukan musuh. Namun pasukan Mighty Warriors juga melakukan perlawanan yang cukup sengit. Pasukan musuh terus-terusan muncul seperti tidak ada habisnya. Tiba-tiba, Amamiya bersaudara datang dengan naik sepeda motor membukakan jalan. Karena kalah jumlah, pasukan geng Sword menjebak pasukan musuh memasuki ganggang sempit agar mudah dikalahkan. Pasukan Sano Rengo berhasil mencapai depan markas Mighty Warrior.
Namun mereka kembali dihadang oleh pasukan musuh. Di tempat lain, Ice dan pasukannya menghadang Amamiya bersaudara. Hiroto pun kembali bertarung melawan Ice. Di dalam, Tsukumo menemui Kohaku. Tsukumo sadar ternyata Kohaku berniat bunuh diri setelah menghancurkan Kuryu Group nanti. Tsukumo ingin menghentikan Kohaku. Namun Kohaku yang emosi menyuruh Tsukumo untuk tidak usah ikut campur lagi. Kohaku malah menghajar Tsukumo bertubi-tubi hingga melemparnya dari lantai atas. Di saat Kohaku akan kembali menyerang Tsukumo, Cobra dan Yamato datang menghentikannya. Namun kekuatan mereka berdua tidak bisa menandingi kekuatan Kohaku yang luar biasa. Tsukumo yang sudah kembali sadar lalu kembali menyerang Kohaku. Tsukumo ingin Kohaku sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tsukumo teringat masa lalu di saat Kohaku mengajaknya balapan. Karena Tsukumo sangat ingin menang sampai-sampai dia membahayakan dirinya sendiri. Beruntung Kohaku melindunginya. Di saat dirawat di rumah sakit, Kohaku menyuruh Tsukumo untuk berhati-hati. Kohaku ingin Tsukumo tetap hidup agar mereka berdua bisa motoran terus bersama-sama sampai nanti. Tsukumo ingin menyadarkan Kohaku. Namun Kohaku masih terus menyerangnya. Tsukumo, Cobra, dan Yamato bertiga melawan Kohaku. Namun kekuatan mereka bertiga digabung tetap tidak bisa mengimbangi kekuatan Kohaku. Cobra yang babak belur teringat di saat dahulu dia dan Yamato ingin membantu Noburu membalaskan dendamnya di saat Noburu di dalam penjara. Saat itu Kohaku menghentikan mereka berdua. Kohaku memberitahu mereka berdua jika benar-benar ingin membantu Noburu, lebih baik mereka menciptakan tempat untuk Noburu kembali pulang. Karena jika tidak, Noburu tidak akan memiliki tempat untuk kembali. Cobra pun mengulangi kata-kata itu. Cobra dan yang lain selalu menunggu Kohaku untuk kembali. Mereka tidak ingin Kohaku menanggung beban ini sendirian. Cobra lalu memberi sebuah kunci motor pada Kohaku. Itu adalah kunci motor Tatsuya yang ingin diberikan kepada Kohaku sebelum kematiannya. Kohaku pun teringat masa lalu dengan Tatsuya. Dahulu, Tatsuya memutuskan keluar dari Mugen karena sudah tidak sesuai visi awal yang hanya sebuah geng untuk motoran biasa. Tatsuya memberitahu jika suatu saat nanti Mugen sudah tidak ada, mereka akan tetap bisa motoran seperti biasa. Awalnya Kohaku sempat kesal karena dia akan mempertahankan Mugen sampai kapanpun. Namun, akhirnya Kohaku sadar bahwa persahabatan mereka jauh lebih penting. Di tempat lain, Tatsuya memberi sebuah kunci motor pada Tsukumo. Tatsuya ingin Tsukumo memberikan kunci tersebut pada Kohaku. Itu adalah kunci motor milik Kohaku yang dijual oleh Kohaku sendiri untuk biaya rumah sakit Tsukumo yang kecelakaan di saat balapan dengan Kohaku sebelumnya. Tatsuya telah menebus kembali motor tersebut. Ternyata Kohaku datang menemui mereka berdua. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari belakang. Tatsuya mendorong Kohaku membuat dirinya sendiri tertabrak mobil hingga tewas di tempat. Kohaku pun mulai sadar. Tatsuya juga pasti ingin Kohaku terus melanjutkan hidup. Karena Kohaku masih punya sahabat yang bersedia menemaninya motoran. Meskipun Mugen sudah tidak ada. Karena Kohaku sudah kembali sadar, pasukan 5 geng Sword pun menghentikan pertarungan. Di tempat lain, meskipun Ice belum kalah melawan Hiroto, teman-teman Ice menyuruh Ice untuk mundur karena sudah tidak ada lagi orang yang membayar mereka untuk bertarung. Pasukan Mighty Warrior pun mundur. Hiroto lalu akhirnya berhasil menyelamatkan adik Smoky. Setelah mengantarkan adik Smoky kembali, Smoky memberitahu lokasi keberadaan kakak tertua Amamiya bersaudara. Berdasarkan informasi itu, Amamiya bersaudara akhirnya berhasil menemukan kakak mereka, yaitu Takeru Amamiya. Di tempat lain, ternyata Ryu adalah mata-mata dari Kuryu Group. Mereka memiliki rencana baru untuk menguasai wilayah Sword. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low the Movie ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, daripada bikin geng motor, mendingan bikin geng sepeda karena harga bensin terus-terusan naik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.